pagi ya selamat Ayah Bunda pagi. dan keluarga tercinta. Selamat sore menjelang malam. Ya, ini adalah ya kita hari ini ada IG Live. Hari ini hari Senin ya, tanggal 4 Juli 2022. Kita mengawali IG Live hari ini bersama di bulan Juli dengan Dr. Rewina Intan Asmarani. Beliau adalah dokter spesialis anak dari RSC Kanasari Mar Surabaya. Dan nanti akan gabung juga dengan Dr. Era Catur Prasetya. Beliau adalah dokter spesialis kejiwaan atau biasa disebut dengan dokter dengan psikiater, yaitu adalah dokter spesialis yang mendalami ilmu kesehatan jiwa dan perilaku atau psikiatri. Ini menarik sekali nih tema hari ini. Jadi tema hari ini adalah menyapi dengan sempurna bisa kala. Itu nanti akan berkaitan dengan baby blues bisa, dengan depresi pasca menyapi ya dok ya. Itu juga sering timbul ternyata. Nah ini dokter anak kita, dokter kesayangan kita, dokter Rina akan membuka tentang menyapi itu sendiri bagaimana. Silakan dokter. Oke, jadi menyapih itu biasanya kita lakukan pada usia 2 tahun ya. Ya, Tapi mm-mm. Tapi nggak semua ya, nggak semua kita bisa sapih 2 tahun. Kadang kita bisa mulai kurang dari 2 tahun. Kadang kita perlu bisa lebih dari 2 tahun. Maksud menyapih sendiri hmm, itu kita mulai bayinya sudah tidak menetek lagi, atau kalau memang ya, bayinya sudah susu formula, sudah nggak minum susu lagi, jadi kita sudah hmm, murni makan utama semuanya ya dari sih. MPASI, dari makan full semuanya dari makan. Hmm, Ini kan banyak banget ya, yang relaksasi datang ke kita itu pengen betul asinya dok. banyak, terus nanti Betul. Pengennya kan banyak, udah pengennya keluar banyak langsung banyak ya dok ya. banyak terus ya. Itu beneran butuh nggak sih kalau misalnya memang asinya tuh yang pengen banyak terus gitu kan Hmm, ya. hmm, hmm. Memang ada waktu-waktunya tuh ASI tuh semakin turun, kayak setelah ASI Hmm, eksklusif hmm. gitu kan ya, Hmm, usia hmm, 6 hmm, hmm. bulan itu ASInya Hmm. semakin turun. Itu mamanya tuh udah stres tuh, dok, ini kok Oh iya, mulai betul ASI dok, betul, saya betul, betul. kan, nanti Berkurang itu ya dok ya. berkurang gitu kan ya, nanti setelah Mhm, setahun mhm, mulai berkurang lagi mhm, ASINya, nanti 2 mhm, tahun ya waktunya kita mulai menyapih, itu turun lagi ASINnya. Nah, itu nanti semakin bingung lagi sebenarnya. Badan kita sendiri itu sudah, hmm, itu kan kalau dia sudah nurunin produksi, sebenarnya dia tuh sudah mhm, menyapih dengan sendirinya ya. Jadi mhm, mhm. jangan dinaik-naikin lagi, sebenarnya dia sudah menyapih sebisa dia, sebisa badan Heeh, dia. heeh, heeh. Ya memang waktunya disapih gitu kan ya, tapi kita harus memang melewati penyapihan yang sempurna biar mamanya Nah, ini tadi. siap, biar mamanya siap, biar bayinya siap gitu. Nah ini kan Hmm, proses menyapinya sendiri itu kan proses menyapinya sendiri itu kan kadang tiap bunda beda-beda ya dok ya. ya betul. Ini ya beda-beda karena kan tergantung menyapi itu terkadang menyapi itu udah hal yang berat bagi bunda dan buah hati karena yang biasanya itu di apa selalu dengan putra putrinya tiba-tiba harus ada waktu untuk proses menyapi ini dok. Nah Nah, ini tips-tipsnya nanti akan kita bahas di sini. Tunggu dokter catur gabung juga ya dok ya. ya. Jadi Soalnya kalau kita nggak persiapan dengan baik itu kadang, kalau ibu ya, kalau ibunya sendiri tuh banyak ibu banget tuh yang merasa, aku tuh sudah nggak berguna lagi gitu untuk anakku nah gitu loh. takutnya begitu ya betul dok betul. Gitu kan. Aduh, aku tuh udah nggak Betul. berguna lagi, apalagi ibu-ibu yang punya pembantu gitu kan, yang bekerja, terus habis itu dia cuma bisa menyusui, bondingnya tuh selama ini adalah menyusui malam Nah, hari. Terus sekarang dia udah nggak butuh lagi ASINya gitu kan ya. Nah, itu juga butuh persiapan untuk mamanya. Soalnya kan ya, aduh, anakku udah nggak butuh aku lagi. Sementara pagi kerja, malamnya tidur kan. Kan pagi kerja tuh ya, pulang malam, anaknya udah iya, tidur. Kalau masih udah nepe istirahat. itu kan paling nggak kan masih deket ya, masih deket Iya, mamanya, heeh, anaknya masih heeh, bisa heeh. nete. Terus habis itu pasti mamanya juga mikir, oh ya masih nete ya, apalagi kalau lepas. Terus anaknya udah mulai bisa tidur sama, mungkin tidur malam sama
pembantunya atau nggak tidur malam sama mamanya, dia sudah mulai sleep training di luar gitu kan ya, itu otomatis ibunya tuh akan semakin down karena semakin ngerasa aku nggak dibutuhin banget ya sama anakku gitu. Nah, ini depresinya mulai dari sini ya dok ya, Nah mulai itu muncul sebenarnya agak kekhawatiran. ya itu untuk ibunya ya. Kalau anaknya sendiri itu juga ini tuh kayak netek itu sesuatu yang bikin nyaman. Ya kalau buat anak-anak ya, untuk bayi ya, Iya. yang bikin nyaman. Aku habis netek itu bisa kenyang. Ya kan ya, habis netek kenyang dipeluk mamanya. Sekarang Iyalah. kalau dia nggak netek, pelukan mamanya itu nggak akan selama kayak dia netek. Itu dia problemnya. Dan Nah, kita harus bisa melalui itu dengan baik. Karena tidak semua bunda ini atau ibu-ibu ini bisa melalui proses ini dengan lancar dok ya, karena menyapih sendiri adalah proses berhentinya masa menyusui yang berangsur-angsur atau sekaligus, karena kan ada yang bisa berhasil dok ya, ada yang bisa berhasil bertahap ya, ada juga yang langsung bisa sekaligus langsung selesai, ada yang harus berulang. Misalnya tuh bulan ini sudah berhasil menyapi, tapi karena si buah hati masih deket-deket sama bunda, akhirnya bundanya tidak tega, kembali tidak menyapi dulu, ditunda dulu, ada seperti itu ya dok ya. Nah ini nanti dokter Rewina akan menjelaskan bahwa cara menyapi yang benar itu waktu proses bagaimana dok caranya. Gimana caranya biar enak ya, tapi biar bisa sukses menyapi. Nanti ini akan dengan dokter Rewina. Sambil tunggu beberapa pertanyaan ini belum sudah ada pertanyaan. Iya. Sebentar. Ya Bunda, terima kasih. Rumah Sakit Mer adalah pilihan Bunda untuk melahirkan yang terbaik. Terima kasih Kak. Terima kasih Bunda. Terima kasih pilihannya kepada RSCM Mer. Itu tadi dok, proses itu kan secara sederhana aja dok, tipsnya dok bagaimana? Sambil tunggu dokter gabung masih sholat. Masih sholat mungkin ya, jadinya tuh kalau misalnya persiapan bayinya gitu, ini bayinya dulu ya, kalau bayinya dulu secara kasar gitu ya, kita harus mengganti makanan utama bayi itu dari tetek menjadi yang lain gitu. Kita nggak akan bisa ya kan, kita nggak akan bisa untuk misalnya kita mau berhenti menyusui gitu ya, tapi bayi itu masih belum bisa makan dan dia masih netek terus ya kan? Dia masih netek, dia kalau lapar minta tetek, dia lapar minta tetek, mungkin ya kita lepas tetek, nggak mungkin. Kita harus bisa ganti itu kan, kita bisa ganti bayi itu jadi dia mau makan, jadi harus belajar pola makan yang benar. Ya, pola makan ini dok ya, kembali pola tadi itu tadi yang betul. Soalnya juga ASINya tuh akan semakin turun. Ada lagi yang itu yang ASINya semakin turun ya. Ada lagi juga yang 2 tahun itu ibu-ibu yang ASINya itu masih banyak banget Mbak. Karena memang pumpingnya dia rutin, dia makannya bagus, jadi kalori ASINya gitu masih bagus dan bayinya kenyang dengan proses menyusui. Nah itu juga PR banget juga. Sebenarnya kalau misalnya ASINya banyak sewaktu dia sudah 2 tahun, itu juga PR banget juga, soalnya ibu harus membatasi anaknya untuk menyusui. Itu lebih susah lagi sebenarnya. Kalau misalnya ASINya ibunya pas-pasan saat dia menyapih, itu sebenarnya lebih enak Mbak Gina. Kenapa? Malah lebih enak itu dok. Lebih enak. Soalnya bayinya lebih lapar kan ya. Ya kan? Bayinya lebih lapar. Kalau dia lapar dia lebih mau makan. Tapi kalau misalnya dia lebih lapar, dia lebih mau makan. Tapi kalau misalnya ternyata masih banyak gitu ASINya, masih keluarnya banyak karena dia pumping, jadi demand-nya dia tinggi terus, lama-lama bayinya bisa kenyang terus gitu, nggak mau makan ya lama-lama. Tapi biasanya yang bisa kita tahu berat badannya dia stuck itu, tetap aja tidak tidak naik atau tidak turun. Tetap stuck, jadi dia nggak naik dan nggak turun. Harusnya kan naik terus ya, naik secara signifikan. Tapi
Mm-mm. tapi dia nggak naik karena Hmm. itu tadi, karena kalori ASI dia sudah tidak mencukupi lagi, tapi ininya Oke. masih deras ya. Mungkin karena Heeh, heeh. sampingannya banyak banget Mbak, udah nabung nih dari lama, jadi ngabisin Iya, stok, betul. jadi pasti Stok. Iya. dot lagi kan dot itu kan dia Heeh, bisa heeh. oversupply ya, kita dari dulu tuh bener-bener nggak Hmm. boleh dot itu bisa oversupply, akhirnya ya itu tadi, akhirnya dia nggak mau makan, soalnya dia ada supply-nya banyak banget di kulkas, terus habis itu dia kasih dot, semakin dia Heeh. nggak mau makan karena dia kenyang pakai asinya dia gitu. Nah, itu tadi. Nah, Hmm. Dok, kalau misalnya pada saat proses menyapi ini, akhirnya payudara jadi bengkak, Dok. Wajar nggak sih, Dok? Dan sampai berapa lama sih? Pernah nggak ada pasien yang mengeluhkan begitu, Dok? Akhirnya Ah, karena proses menyapi, akhirnya payudaranya jadi bengkak. Nah, itu ya, bagaimana, Dok, mengatasinya? otomatis kalau kita udah Iya. biasa perah, kita sudah biasa Heeh. nenenin ke Heeh. bayinya, otomatis dia bengkak. Apalagi ibu-ibu yang sering pompa, otomatis bengkak. Ya keluarkan seperti biasa. Pas bengkak, Mm-mm. keluarkan lagi. Pas bengkak, keluarkan lagi. Otomatis nanti Mm. asinya otomatis dia turun-turun sendiri kalau misalnya memang demand-nya dia turun. Itu kalau misalnya dia bengkak ya dipompa aja. Hmm. Dia bengkak lagi dipompa aja. Tapi pompanya ini Nggak jangan sakit, Dok? sering-sering. Hmm? Heeh. Nggak sakit? Kalau misalnya sampai sakit ya, sampai sakit banget Hmm. ya. Hmm. Kita Hmm. pernah juga tuh terima pasien kayak gitu di Kendang Sari Merah. Hmm. Kalau emang Nah, kan sampai tuh. sampai sakit Hmm. banget ya, Hmm. Hmm. itu biasanya dia ibu-ibu yang nggak direct breastfeeding biasanya. Nah, Karena tuh. memang, jadi ini kalau memang sakit ya memang kita harus kembalikan lagi, bayinya harus mau netek lagi. Gitu Mbak. Nah, Kalau nah bayinya tuh nggak mau Bunda. netek tuh, kalau bayi pampingan, karena pampingan Hmm. tuh Hmm. memang Hmm. nggak bisa ngabisin ASI nggak sebanyak pompa. Jadinya tuh yang nggak sebanyak itu, jadi nggak habis gitu di Nggak payudaranya, habis. itu dia yang nyebabin dia ASI-nya tuh ngendon Nah, ini gitu. dia nih. Bunda memang Hmm. apa seputar menyapi ini sebentar yang menarik. Sebentar, saya cek dulu dokter catur juga, Dok. Bentar, Dok. Eh, bentar. Tapi beliau hari ini udah konfirmasi kan ya? Sudah, Dok. Sudah. Tadi Tadi udah diingetin ya? sudah. Barusan ini juga sudah, tapi kayaknya lagi sholat tadi. Hmm. Nanti boleh melambaikan tangan dulu. Dokter catur. Iya, belum gabung nih dia. Belum gabung ya? Belum. Belum. Lanjut aja kalau gitu, Dok. Sebentar. Iya. Mm-mm. Sebenarnya tuh Eh, kalau Gimana, Dok? di kita itu biasanya ya, kalau saya tuh mulai sapi dari awal. Kalau kita nggak sapi Mhm. dari awal, memang kalau di Islam gitu ya, di Islam itu dia Mhm. mintanya 2 Iya. tahun. Bahkan di agama lain itu memang kita minta menyusui 2 tahun, Mbak Dina. Jadi menyusui 2 tahun, Mhm. 2 tahun selesai, terus mulai penyapihan. Kalau Hmm. yang baru di AAP ya, di jurnal itu disebutkan Amerika. Oh. mulai boleh rekomendasinya untuk menyusui 2 tahun atau lebih. Boleh, Sesiapnya Dok, ya di atas bayinya, 2 tahun. sesiapnya bayinya, Ah. sesiapnya anaknya kapan. Tapi kalau di Hmm. Islam itu juga dia bisa sampai dengan 2 tahun, atau kalau penyusuan dihentikan kurang dari 2 tahun, asal memang suami istri ini udah oke, suami istri anak ini sudah Sudah oke, dan berkomitmen. udah Ah. berkomitmen, udah memang udah, dan Mhm. memang ini menghasilkan kebaikan, itu 2 tahun, sebelum 2 tahun di Islam udah bisa stop juga untuk Hmm. menyusui, asal memang bayinya sudah bisa gitu. Jadi nggak yang Nah, dengan ternyata syarat memang itu tadi. nggak saklek 2 tahun ini gitu ya, kayak gitu Hmm. sih, nggak saklek yang memang harus 2 tahun deal nih, kita mulai 2 tahun, enggak ya. Jadi kalau memang kita memang berniat untuk menyapih pada usia 2 tahun, kita sih bisa startnya pada usia 18 bulan boleh, dengan cara anaknya diajarin makan dulu. Ajarin makan Nah, yang itu. betul, makannya yang betul. Neteknya jangan sering-sering, jangan sering-sering buka tete. Jadi jangan, gimana Bunda caranya? jangan sering-sering vulgar berarti di depan anak. Jangan sering-sering buka tete ya. Kalau sering-sering buka tete, apalagi kalau pakai baju kebuka
suka anaknya lihat, otomatis lah. Heeh, heeh. Otomatis lah anaknya tuh kalau emang udah kebiasaan netek ya, pasti dia Iya. langsung kepikiran Heeh, lagi, heeh. oh iya aku mau netek gitu. Ya, Lupa lagi, nggak sukses lupa dong lagi nanti ya. menyapinya. Jadi caranya kalau memang mau nggak netek ya, kita harus menggantinya dengan makan, Mbak Dina. Iya, itu tadi. Makan. Maam Makan tadi itu tadi. MPASI-nya dikuatin. MPASI-nya sehari tuh bisa sampai kita 5 kali ya, 4 sampai 5 Boleh dok, nggak kali. apa-apa ya? Iya, Nggak apa-apa ya makannya dok ya? bayi tuh emang 4 sampai 5 kali ya, 3 kali makan utama sama Mm-mm. 1 sampai 2 kali snack. Emang kayak gitu. Cemilan-cemilan ya. Cemilan-cemilan itu. Nah, kalau memang dia sudah cemilannya udah oke, makannya udah oke gitu kan ya, Mm-mm. otomatis dia kenyang dengan makan. Kalau dia memang sudah kenyang dengan makan, nanti Hah? dia bisa berkurang neteknya. Gimana sih caranya dia bisa nunggu makan tanpa tetek? Itu dia juga susah. Banyak banget. Nanti dia sambil mau makan, dia netek. Nanti netek dulu, makannya batal gitu loh biasanya. Nanti habis makan, habis 3 suap, terus habis itu baru 3 suap dok, terus minta tetek. Itu biasanya sih kasus-kasusnya kita itu. Nah kan, jadi tidak suksesnya dari situ juga Iya. dok ya. Bun, jangan terlalu vulgar berarti di depan anak ya. Iya, Pada betul. saat menyapi. Betul. Dok, Jangan, dok, kalau dampaknya jika anak disape itu melalui proses paksaan itu bagaimana sih dok? Dampaknya bagaimana jika anak disape terus dipaksa gitu? Mungkin bundanya pingin punya anak kedua, ketiga lagi mungkin ya dok ya. Dampaknya nah, iya bagaimana sih dok betul. pada anak nanti? Itu tuh biasanya tuh kalau di orang-orang cerita ya, itu tuh kayak patah hati pertama anak itu adalah Aduh, proses penyapihan. Nah, itu waduh. itu patah hati pertama anak. Jadi kalau misalnya memang dia nggak dilakukan baik-baik, dia akan trauma anak ini. Jadi kalau misalnya anaknya trauma, otomatis ibunya tuh juga sakit hati. Ya, padahal yang pertama mulai kita udah siap untuk nyapi dengan cara-cara yang kayak gini, ternyata akhirnya dipaksain, akhirnya nanti anaknya trauma, ibunya otomatis sakit hati. Itu dia. Pokoknya kalau anaknya nangis, ibunya tuh ikut nangis. Anaknya traumatis, ibunya ikut. Makanya ikut traumatis. Jadi Kita bunda, nggak apa-apa. Jadi kita nggak apa-apa, cukup ya, karena memang sudah direkomendasikan netek itu diperbolehkan 2 tahun atau lebih gitu ya, udah 2 tahun ya, 2 years and beyond ngomongnya tuh, 2 years and beyond, jadi boleh 2 tahun sampai 2 years and beyond, jadi terserah netek. Tapi dalam menunggu setelah 2 tahun itu kita harus ada proses, kita ini prosesnya udah sampai mana nih, jangan diterusin gitu. Karena kalau memang dia minumnya banyak nih, nanti pipisnya juga banyak. Kalau pipisnya banyak, kita nggak bisa, susah untuk toilet training. Ibunya udah capek muat toilet training. Jadi muter aja masalah ini. Jadi kembali lagi akhirnya. Minumnya banyak, toilet training susah, nanti infeksi saluran kemih lagi karena udah besar, akhirnya pampersnya itu sudah nggak muat gitu kan. Terus nanti dia tetap aja maunya susu, itu dia. Apalagi Sufor Mbak Dina. Yang 8 botol, 7 botol Sufor, kan anaknya semakin besar nih. Kalau anaknya dia semakin besar, dia akan semakin butuh kalorinya semakin tinggi kan ya, dibandingkan bayi ya. Kebutuhannya lebih banyak. Susu formulanya dia meningkat. Kalau kebutuhan susu formulanya meningkat, ya karena dia lapar ya, dia ngertinya tuh minum, dia ngerti minum susu, dia ngertinya ngedot. Nah, karena dia ngertinya itu, akhirnya dia siap lapar dan nyaman kan ya. Kalau minum susu itu ngenyot tuh dia nyaman, jadinya ya udah. Terus akhirnya dia susah ngatur, dia sedikit-sedikit kebelet pipis, terus karena udah nyaman bobo sambil ngedot, akhirnya dia nggak mau makan, otomatis lah. Kalau misalnya dia minum susu pakai dot, dia tuh tinggal ngenyot bobo. Bobo. Ya kan, dia ngenyot bobo. Tapi ketika kita pindah dia dari dot jadi makan, yang dia harus melihat makanan, yang dia harus konsentrasi sama makanannya, yang dia harus ngabisin baru kenyang. Nah, ini ngabisin makanan tuh butuh proses yang panjang sebenarnya. Itu tuh untuk anak-anak itu, padahal kita tuh enak banget ya makan tuh enjoy. Buat anak ini, aduh ini lama banget ya, kenyang
itu Hmm. ngabisin sebanyak ini aku baru kenyang. Hmm. Itu tuh nggak enak banget rasanya. Hmm. Capek gitu loh. Lama banget gitu. Dok, ada pertanyaan nih. Oh, ada pertanyaannya. Hai Bunda Fadila, hai Bun, apa kabar? Mhm. Dokter, jika anak nggak mau makan sampai nangis nih, tapi sama kita tetap dipaksa, dampaknya gimana? Lah, ini pemaksaan kedua, pemaksaan untuk makan, dok. Pemaksaan untuk makan nih, ya, dampaknya bagaimana, dok? Kalau sudah nggak mau makan, sampai nangis, nggak mau makan, akhirnya dipaksa. Nah, dampaknya bagaimana nih? Nah, dok, silakan. Mm-mm. Sebenarnya proses makan itu bukan melulu masalah pemberian makan gitu kan ya, itu yang perlu kita ingat. Jadi Mhm, mhm, proses makan itu nggak melulu kita cuma ngasih makan, anaknya makan dan habis, itu enggak. Di situ ada mhm, bondingnya sama mamanya, ya ada tatap mata, di situ dia mhm, ada mhm, stimulasinya, entah itu stimulasi ngerasain makan, entah itu stimulasi nyendok, entah itu stimulasi, akan banyak stimulasi yang terjadi di situ gitu loh. mhm, Tapi mhm. tapi waktu itu dipaksakan, ya itu hilang semua, itu lenyap gitu. Nah, Dan proses ini tuh akan menjadi proses yang tidak menyenangkan. Padahal makan itu adalah proses yang menyenangkan ya untuk kita ya. Kita makan kan happy ya. Nanti kenyang kita mhm, happy. Nah, kita juga maunya seperti itu. Kalau memang hmm, anaknya ini nangis, nah kita perlu cari ini kenapa ini? Karena kita ngasih makan anak itu bukan gini aja gitu loh. Kita ngasih makan di saat dia lapar. Mungkin dia nggak mau makan karena dia sudah kenyang, itu bisa. Jadi ini harus diganti lagi gitu. harus ini rutin. Jadi Bun, kalau lagi Iya, nyuapin apa buah hatinya jangan pasang muka yang serem Bun, jangan ayo makan. pasang muka yang bahagia, Heeh. Iya, pasang muka yang betul. bahagia gitu ya. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok, sebentar sebelum gabung sama dokter Catur. Hai Bun, Hmm. Bunda Herlina, apa kabar? Dokter, boleh minta tips nggak nih cara lepas dot yang efektif? Gimana ya? Sampai sekarang saya kesulitan lepaskan dot anak saya. Ayo, pakai asin nggak nih? Ayo, Nah, itu dia. asin nggak nih? Kalau kok tiba-tiba Jadi, sebut dot. iya, iya, ini betul banget. Ini tergantung usianya berapa. Kalau misalnya dia usianya semakin muda ya, kurang dari 6 bulan, eh, sepengalaman saya sih lebih mudah meriset ya, ngeriset dotnya lebih gampang gitu. Tapi ketika dia pakai dot itu, udah ini udah bercatur. Kalau misalnya itu pakai dotnya itu udah Sorry. Assalamualaikum. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya ampun, Dokter, Halo, kenapa aduh, background kita waalaikumsalam. mohon sama maaf. ya? Background Iya, kita ih, kenapa Oh iya sama ya, buset. ya? sama. Ih, Ya keren. Allah. Padahal Iya tidak ya. tidak janjian loh ya. Padahal ya. Betul betul. Bentar, bentar, bentar dokter Catur. Dokter Rewina dulu sebentar. Masih ada pertanyaan satu, nanti kita gabung ya. Sebentar. Ya, Dok, Siap silakan ini dok. siap siap Sudah. siap. ada yang Ya ada tadi yang tanya pertanyaan tadi. gimana caranya Mm-mm, ngelepas dot gitu kan ya. mm-mm, Memang sebenarnya yang bagus itu kita nggak pakai dot dari awal lahir, itu adalah direct breastfeeding sampai dengan usia 3 bulan. Nanti kita pakai media lain selain dot. Ya, kita pakai media lain selain dot kalau memang ibunya bekerja gitu kan. Selain kalau uh-uh, kurang dari 3 bulan itu bondingnya dapat. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 3 bulan ya, kita bisa melakukan stimulasi yang lain selain direct breastfeeding. Tapi tetap aja nggak mm-mm. boleh dot karena dot itu bisa over supply. Jadi bayinya tuh sama ngedotnya, dia nyot itu dapat banyak, akhirnya dia nggak bisa nelennya terlalu banyak yang ditelan, jadi dia nggak bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dot, kita harus cepet ganti, cepet lepas dotnya, ganti si pickup atau apapun, nggak pakai dot. Uh-uh. Ini anaknya Nah, siapa tuh. ini? Anakku diem loh ini. Anakku. Bentar. Anakku diem nih. Iya, Kak. saya bergeser dulu ke dokter Catur nih sebentar. Hai dok, apa kabar? Assalamualaikum dokter.
Kabar baik, Mbak. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Hai Bunda, Ayah Bunda dan keluarga tercinta. Obrolan kita hari ini semakin menarik nih, menyapi sukses apa enggak nih, dan hubungannya dengan depresi pasca menyapi itu apa bisa terjadi ya Dok? Nanti Ayah Bunda bisa tanya-tanya di sini dengan Dokter Catur. Dokter Catur era Catur Prasetya ya, ini adalah dokter yang biasa kita sebut dengan psikiater gitu ya Dok ya, lebih Betul, betul. lebih familiar dengan dokter psikiater kita hari ini ya. Bertambah tuh banyak nih, kayaknya famous banget nih dokter Catur, nambah terus nih kayaknya. Yang lihat nambah terus aja, Mak. Diajakin boleh kita ajakin aja terus. Nanti dokter Catur ini akan menggandengkan tentang apa, menyapi dengan depresi pasca menyapi itu bagaimana, apakah bisa terjadi, dan mengenal tentang post winning depression ya Dok ya. Mungkin yang lebih Ayah Bunda ini banyak tanya di sini adalah depresi ibu setelah menyapi karena sudah mulai berjarak dengan buah hatinya. Nanti akan dijelaskan oleh Dokter Catur di sini. Dokter Amina, mohon izin saya tahu dong Dokter Catur dulu nih. Iya, boleh. Iya, boleh ya. Tapi nggak boleh kemana-mana, masih ada nanti banyak pertanyaan. Dokter Catur, yang nangis boleh. Ada dua kayak gini Dok. Jadi saya ini mesti dengerin Gitu. banget. Iya, aduh. Nah, pasti fokus semua. Wah, ini ke saya jadi sedih juga gitu loh. Ada dua loh Dok. Saya kan sedih juga ya lihatnya. Nah tuh. Apalagi Dokter Catur, depresi setelah menyapi itu atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa sedih ya kayaknya ya. Rasa sedih, depresi dapat dialami ibu saat berhenti menyapi. Dok, kejadian seperti ini itu persentasenya tinggi nggak sih Dok tentang tadi itu post winning depression ini? Singkat aja Dok. Jadi sebenarnya menyapi itu juga sebuah proses tumbuh kembang psikiatri. Nah, betul. Jadi baik itu menyusui itu sangat berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak, juga sangat berkaitan dengan apa ya istilahnya attachment antara ibu dengan anak. Betul. Anak yang dia disusui dengan baik selama 2 tahun itu akan terbentuk namanya secure attachment. Secure attachment. Iya. Kalau disusui terus selama 2 tahun ya Dok? Maksudnya ya disusui, kehadiran ibu itu dirasakan. Karena kalau dalam teori biasa 0 sampai 2 tahun anak itu kognitifnya itu masih sensori motor. Jadi dia belum mengenal simbol. Bahasa itu startnya 2 tahun. Start ketika mulai mengerti. Gitu. Nah, jadi ketika 0 sampai 2 tahun itu fokusnya lebih kepada bonding maternal. Jadi antara ibu dengan anak. Apa yang dilihat Betul. Yang ketika ibunya itu available, anak cenderung akan secure. Oh gitu. Ketika dia nangis, dia dipeluk, disusui, kemudian dapat kehangatan, ya, itu dia secure. Tumbuhnya nanti juga nggak gampang-gampangan pisah dikit nangis, jarak dikit nangis, kayak gitu. Jadi dia ngerasa bahwa kehadiran ibu ini meskipun kadang ada, kadang nggak ada, tapi ibu ini akan ada, gitu, available. Oke. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau misalnya ibunya cenderung suka hilang-hilangan, ya, atau mungkin pengasuh utamanya itu sering dirasakan ketidakhadirannya, dia merasa tertolak, merasa terabaikan, atau bahkan mungkin merasa terhina, ya, meskipun di usia 0 sampai 2 tahun itu cenderung dia jadi insecure anxious namanya. Apa itu Dok? Insecure anxious. Ya. Jadi dia tumbuh jadi anak yang dia itu kayak posesif banget. Takut banget objek pentingnya itu meninggalkan dia. Oke. Takut banget dengan kepisahan. Takut banget dengan nah, ini yang unik. Di proses 0 sampai 2 tahun ini, itu ketika anak cenderung tumbuh jadi insecure anxious, ibunya pun sebenarnya mirip-mirip kayak gitu. Ibunya pun sebenarnya orangnya juga merasa bahwa dirinya tidak terlalu dicintai,
dirinya tidak, sehingga dia kayak kehausan, hunger of love gitu. Ini terutama Gitu. pada ibu Sehingga bekerja dia, ya dok ya? Apa enggak? ya iya, betul. sebenarnya nggak harus juga, tapi intinya kan kalau ibu-ibu bekerja itu kan harus ada 3. Ibu bekerja Ada suka hilang engagement, soalnya. ada engagementnya, Oke. ada engagement ya. Ada ikatan Meskipun itu tadi. ketidakhadirannya ada ikatan, kemudian kedua accessibility, gampang diakses. Oke. Aduh, hatiku ada yang nelpon lagi nih. Iya. Sudah nanti aja ya. Yang kedua ini gampang diakses dan suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Agak kedengeran tapi kecil. Nggak apa-apa dok, lanjut. Kedengaran ya? Sebentar. Lagi asik dengerin saya dok, soalnya. Iya kan menarik loh ini. Makanya aja dokter catur, bukan nanti gimana caranya ibu bekerja yang nggak insecure attachment ya gitu. Iya. Sorry ya. Oke. Ya, sip. Lanjut dok. Makanya Sebentar, jangan ganggunya harus dihidupkan. Ya, gimana cara itu jangan ganggu ya. Oke. Jadi sorry. Padahal saya di live ini pinjam HP loh biar nggak ditelepon. Yang kedua itu insecure yang namanya insecure avoidant. Ini biasanya ibu-ibu yang mereka, jadi itu yang pertama ya, ada attachment, ada engagement. Yang kedua ada accessibility, jadi gampang diakses. Meskipun nggak bekerja, kalau susah diakses juga sama aja, ya nggak bekerja tapi HP-an terus, anaknya nangis ya, aduh susah banget sih, kayak sama aja kan. Yang ketiga ada responsibility, 3 hal ini. Yang ketiga kemudian yang responsibility, tanggung jawab. Ya, jadi ngerasa bahwa memang pengasuhan ini bagian dari kebaikan dia gitu, nggak cuma untuk babynya aja gitu. Nah, karena banyak kok penelitiannya, nanti kalau nanti ngomongin soal depression pasca menyapih, itu banyak penelitian ya, ketika ibu dihadapkan video dia sedang menyusui, itu ternyata yang lebih dominan itu adalah prefrontalnya. Tapi ketika yang dilihatin baby, yang kemudian babynya itu hilang, itu yang dominan amigdalanya, emosinya. Dan ternyata ibu-ibu yang dia cenderung bondingnya di 0 sampai 2 tahun ini bagus, mereka cenderung oksitosinnya, perasaan bahwa sense of belonging, bahwa dia itu dicintai, itu lebih tinggi. Gitu. Jadi sebenarnya bonding ini nggak hanya terkait anak nanti ketika tumbuh gitu, tapi juga bagaimana ibu itu dia ngerasa bahwa dirinya berharga. Gitu. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, jika ibunya cenderung kayak suka cubitin, nangis, cubit gitu ya, itu cenderung dia tumbuh jadi insecure. Cenderung dia tumbuh jadi insecure yang tipenya avoidant gitu. Kalau yang tadi dia takut banget ditinggalkan, jadi kayak sampai posesif banget gitu, takut perpisahan. Kalau yang ini justru sebaliknya, dia justru takut dengan hubungan atau relasi. Jadi kayak ketemu orang, berkumpul, itu kayak ngeri banget gitu. Jadi sampai kayak begitu, sesuatu dok? yang mengerikan gitu. Sampai begitu? Kenapa? Sampai begitu? Iya lah. Emang Mbak nggak pernah ketemu orang dengan yang tiba-tiba dia gampang insecure kalau ketemu orang? Banyak loh. Gitu. Gampang insecure. Bahkan mungkin kalau modelnya gampang. Iya, kayak gimana? Gimana? Kalau misalnya gampang. Waduh, Dokter Rewina, putus-putus ya, Dokter Rewina putus-putus suaranya. Ya. Jadi kalau jadi gangguan ya ada namanya social phobia, ada namanya kalau anak-anak namanya social anxiety disorder. Jadi ketika masa-masa yang mestinya sekolah TK itu ditungguin 2 minggu maksimal, dia butuh waktu sampai berbulan-bulan nggak bisa pisah. Nah itu kan karena insecure. Karena dia takut dengan ya. Itu tadi. Dok, dan yang tadi lah, lanjut dok, selanjutnya. Ya. Dan yang ketiga, itu tipenya namanya insecure
disorganized. Kalau ini biasanya tipe-tipe ibu yang ketika dia bayinya nangis, dia cubitin, dia pukulin ya, atau mungkin dia, kamu itu loh, gitu ya. Terus kemudian nggak lama dia, aku minta maaf ya nak, mama telah salah. Iya, Nah, betul dok. Kadang ada seperti itu, betul. Yang ketiga tadi itu. Nah, ini biasanya anak-anak ini tumbuh dengan agak bingung relasi antara benci dan cinta. Jadi kadang itu ada yang harus datang ke klinik itu dengan mengatakan, dok, saya ini loh dok, sayang banget sama istri saya. Tapi nggak tahu ya dok, saya kok nggak berhenti mukulin dia. Ini ya, jadi dia tipe insecure itu dia benci dan cinta itu bercampur gitu. Nah, itu pentingnya 0 sampai 2 tahun ini. Ya, ini teorinya terkenal dengan attachment Bowlby, ya, Pak Bowlby yang menemukan gitu. Nah, terus kemudian di usia selanjutnya ya, di usia 2 tahun ke atas itu kalau berdasarkan hubungan psikososial, memang ini waktunya anak untuk punya otonomi. Di atas 2 tahun. Jadi, di atas 2 tahun ya dok ya? Di atas 2 tahun. Di situ dia mulai mengenali simbol, mulai dia belajar berbahasa. Gitu. Nah, untuk orang tua, ini waktunya juga dia untuk istilahnya, kalau tadi di 0 sampai 2 tahun peran itu dimainkan sepenuhnya oleh ibu, di usia 2 tahun ke atas ini oleh ayah dan ibu. Nanti di usia 7 sampai 10 tahun itu dimainkan peran sesuai dengan gendernya. Anak laki-laki sama bapak, di usia anak perempuan sama ibu. Di usia 11-an, 12-an ya, SMP gitulah, itu switch gitu. Gitu ya. Yang laki-laki harus dekat sama ibu supaya dia mengenali peran-peran domestik, supaya dia sayang sama perempuan, supaya dia nggak suka main perempuan. Dan yang perempuan harus dekat dengan ayah, supaya pacar pertamanya adalah ayah. Gitu ya tipsnya. Oke. Gitu. Nah, kenapa kok ini jadi penting buat ibu? Karena ini waktunya dia sama bapak untuk mengasuh dengan cara bermain-main. Karena anak di usia itu, kalau teori moral Porternya, itu anak-anak itu dia, kalau tadi di usia 0 sampai 2 ini cenderung obedience, taat gitu, di usia 2 tahun sampai 2 sampai 6 tahun, mereka cenderung namanya self-hedonist. Jadi mereka itu puas dengan apa yang mereka mau aja. Oke. Gitu. Asik banget. Pasti cari pertolongan. Lagi asik soalnya ini yang dengerin soalnya. Yang di kepala saya sudah banyak pertanyaan nih dok. Sudah banyak pertanyaan nih. Iya, nah, makanya di usia itu kalau kita nggak mulai nyapih otonominya, nanti anaknya jadi, kalau menurut Pak Erikson namanya, teori ini, itu anaknya jadi shame and doubt. Anaknya jadi pemalu dan peragu. Oh, gitu. Karena di usia itu mulailah kita, kalau Freud itu mengajarkan untuk namanya toilet training. Ya, betul. 2 tahun tadi itu ya. Betul. 2 tahun ini. Nah, supaya anak ini punya otonomi. Fasenya fase anal, udah bukan lagi fase oral. Dia mulai memberikan fokusnya pada pengeluaran dalam tubuhnya. Oke. Gitu. Nah, jadi itu jadi menyapih ini demi tidak hanya kebaikannya baby juga, tapi juga kebaikannya ibu yang membersamai dia gitu. Oleh karena itu, yang deprivation, yang kurang di 0 sampai 2-nya, baik itu yang juga yang kelebihan, biasanya dia mengalami ketidaknyamanan. Karena yang cukup tentu saja oksitosinnya rilis dengan baik, keseimbangan zat-zat sense of belonging, dia merasa dicintai, terhargai itu keluar dengan baik. Sebaliknya, yang tidak merasa bahwa itu cukup, dia akan mengalami hal yang ya tidak nyaman. Nah, ini yang memudahkan sekali seseorang itu mengalami salah satunya depresi. Gitu. Dok, boleh tanya nggak dok? Dok, aku tanya dong. Boleh. Boleh, banyak pertanyaan yang menarik sekali nih. Waktunya kayaknya kurang panjang, nanti boleh diulang lagi ya. Kita start untuk menyapih kalau kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi sama ini dok. Silakan dokter Amina. Dokter Amina dulu. Silakan dok.
Saya tuh kan sering banget ya Mhm. dok, kita tuh Mm-mm. soalnya sering banget ya ibu menyusui, saya kan pendampingan ya dok, 0 sampai 2 tahun tuh saya pendampingan terus Mhm. dan saya tuh ngikutin ya. Terus biasanya saya mulai menyapih itu usia 18 bulan dok, 18 bulan kita mulai Mm. menyapih, Mhm. tapi di saat saya ngomong, Bu ini kita mulai menyapih ya, jadi neteknya mulai dikurangin. Itu meskipun ibu rumah tangga banyak loh dok yang kelihatannya mukanya tuh down. Itu entah saya yang salah ngomong, entah apa saya harus prepare dulu dari awal gitu kan ya, berapa bulan sebelumnya. Terus apa yang harus saya prepare kan gitu kan ya. Mm. Mhm. Soalnya kelihatan banget Iya, kan ya, ini kok down, ini kok mau nangis sampai mau nangis loh dok kayak gitu tuh. Nah iya, itu iya. apa karena Jadi memang 3 ini atau harus konsultasi atau gimana gitu dok? ya, jadi memang sih ini sih sebenarnya proses menyapi itu kan proses yang juga ada hormonalnya, ya kan? Eh, itu terkait dengan prolaktin. Kalau diurut lagi prolaktin terkait dengan hipotalamus, dan hipotalamus kita tahu persis itu di amigdala kayak gitu. Mm. Itu Oh erat ya. kaitannya dengan yang emosional kayak gitu. Mm-mm. Jadi eh, memang sebenarnya secara umum menyapih itu juga termasuk bad news gitu. Mm. Apalagi kalau Mm. dikaitkan dengan perempuan itu ketika dia awal-awal menikah mungkin sosok suami itu yang menyuplai perasaan oksitosin rilisnya, dopaminnya dan seterusnya, serotoninnya yang membuat dia merasa cukup, bahagia, bahwa aku dicintai dan seterusnya. Tapi setelah dia melahirkan yang menyuplai banyak itu justru bayinya Bayinya. gitu. Apalagi Mm. gitu. Nah, otomatis ketika dia mulai kayak di separate gitu, dipisahkan, itu ya mudah sekali hal-hal seperti ini muncul. Makanya memang ada tekniknya sebenarnya. Tekniknya itu kita sebutnya itu singkatannya spikes. Cepet-cepetan aja ya ngomongnya. S-nya itu situation. Jadi pas mau ngomong ini pastikan dulu itu situasinya aman, Mm. nyaman, duduk, tenang ya. Kalau dia lagi berdiri suruh duduk dulu. Kalau misalnya ada teh ditein dulu dan Mm. seterusnya. Mm. Nyaman situasinya. Yang kedua, P. P-nya itu persepsi. Tanyakan dulu persepsinya tentang menyapih. Menurut Ibu, persepsi apa namanya menyapih itu kayak gimana sih? Ini Menurut direkam Mbak, kan Mbak Dina, ini direkam kan ya? Nanti kita naikkan lagi. Nanti kita naikkan dok. Nah dok. Itu direkam kan? Ya udah. ya ya Pakai S, P. ya, Ya. jadi ya SP. P-nya itu persepsi. Heeh. Tanyain dulu persepsinya gitu. Jadi kita harus tahu dong ini ibu ini kayak gimana pandangannya tentang menyapih. Nggak semua ibu itu kayak seneng ya. Oh alhamdulillah aku sudah sukses 2 tahun. Nggak semuanya gitu. Tapi ada Betul. juga yang sedih banget dan seterusnya. Mm-mm. Nah Mm-mm. kita lihat dulu medan perang ini kayak gimana. Heeh. Persepsi ibu, pendapat ibu, kalau kayak gitu. Setelah itu baru invitation. Ah, Setelah kita mengundang. tahu Oke. mengundang ya, kita tahu oh ternyata ibu ini pandangannya tentang nyapih tuh kayak gini toh. Oh ternyata Mm. ibu ini malah seneng. Baru kita invitation. Kalau misalnya ada di posisi bahwa kita memang harus mulai belajar ngajarin ngomong, kita memang mulai belajar mengenalkan makanan-makanan yang sifatnya lebih keras lagi dibanding sebelumnya. Mm-mm. Bagaimana pendapat Mbak? Gitu. Jadi kita undang dia dalam kondisi yang sesuai dengan persepsinya. Oh ya. Iya, jadi dengan menggunakan kacamata dia, gitu. Mm. Ya, jadi jangan menggunakan kacamata kita, gitu. Kan seringnya kan kita menerangin Iya. dulu, baru dia. Ya, Jadi betul, kita betul, ulik betul. dulu ya dok ya. Kita ulik dulu, kita kepoin Ya, dulu betul. gitu ya. Itu dia mungkin kepoin salah dulu. saya sama ini dok. Oke, kita mulai menyapih ya, Baru, otomatis. baru setelah invitation itu itu adalah knowledge. Oh, knowledge, Baru oke. kita jadi menyapihnya kayak gini nanti. Jadi bayinya juga akan tetap tenang, ibu juga nggak akan merasa ditinggalkan kayak gitu dan seterusnya. Nah, baru setelah knowledge kita empati. Iya, empati. Ya, ibu, ini memang nggak gampang ya. Saya dulu juga awal-awal juga mirip kayak gitu. Saya mohon maaf ya, saya agak termasuk orang yang nggak apa-apa sih kalau kita nyampein diri sendiri, tapi
ada yang beberapa yang nggak terlalu suka kita berempati dengan diri kita sendiri ya. Iya. Misalnya saya dulu juga pernah kayak gitu kan, ada yang nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita kasih E-nya itu empati. Iya sih, ini nggak gampang. Dokter Wina tahu persis kok ini nggak mudah dihadapi. Ini empati gitu. Tunjukkan kalau kita juga merasa paham hal yang sama. Yang terakhir S itu summary. Jadi setelah nangis-nangis bombay gini ya Bu, setelah kita obrolkan dari ini ternyata ibu punya gambaran seperti ini dan kita tahu persis nanti anak-anak akan tetap tenang dan justru itu akan membuat dia tumbuh punya otonomi seterusnya. Nah, langkah kita berikutnya mulai minggu depan mungkin dikurangi seterusnya. Kayak gitu. Jadi S terakhir summary. Jadi dia ada 6 ya dok ya. Ada 6 berarti ya. Itu. Keren. Kita harus ngajarin ya gimana progresnya, kita kurangin dulu neteknya jam berapa gitu ya. Jadi kita ajarin ya dok per stepnya. Oh ya. Betul. Ini banget. Jadi orang biasanya nih dokter kalau kayak gini butuh berapa kali konsultasi dok? Menurut dokter? Enggak, misalnya pertanyaannya bagus itu. Konsultasi itu kan langsung berhasil. Iya. Apakah memang sering kasus seperti ini kita harus konsultasi berulang? Dan kapan butuh dampingan psikiater dengan kondisi seperti ini? Kalau secara umum ya, kalau itu jadi depresi, itu secara umum kita butuh minimal 10 sesi terkait dengan biasanya kalau udah jadi depresi itu ada namanya distorsi kognitifnya. Distorsi kognitif itu yang kayak ini loh, kayak ada sebuah nilai yang dipegang teguh oleh ibu itu gitu. Misalnya distorsinya itu melihat hitam dan putih, melihat bahwa menyusui itu baik, tidak menyusui jelek gitu. Sehingga ketika dia nggak menyusui itu kayak aduh, saya ini orang buruk, orangnya jahat di muka bumi kayak gitu. Kemudian jump to the conclusion, lompat langsung ke kesimpulan. Jadi dia melihat bahwa kalau dia nggak netein lagi itu orang-orang bakalan ngerasanin dia apa-apa. Ya, betul. Banyak banget ya dok sebenarnya. Dok, sebentar, saya ini ada yang tanya lagi nih. Boleh, mohon maaf, waktunya keburu habis. Ada yang tanya, boleh ya dok ya? Kita buat part 2 sama dokter Cato. Soalnya tadi hilang. Kayaknya harus diperpanjang nih kayaknya. Ya, dok, gimana dokter cara menangani anak usia 11 tahun yang sudah terlanjur punya sifat arogan dan membangkang dengan keluarga? Alasannya juga kenapa? Nah, ini agak melenceng ya, mungkin berproses dari tadi. Monggo dok, silakan dok. Oke. Langsung dijawab ya. Langsung, jadi dok. Memang sebenarnya anak di usia itu ya, usia 10 tahun ke atas, itu sebenarnya kita butuh tahu juga bagaimana proses tumbuh kembang sebelumnya. Ya. Betul. Membangkang itu kita butuh tahu kan, itu kalau kita belum tahu apakah ini sebuah conduct disorder ya, atau sebuah perilaku menentang ya, atau seperti apa, atau cuman sebenarnya kenakalan di awal remajanya gitu. Biasanya anak-anak di usia pertama kali dia mengalami perubahan hormonal itu kadang dia juga ngerasa ada perasaan nggak nyamannya, apalagi jika proses 0 sampai 2 sampai 6-nya ya pubertas ya, kemudian 7 sampai 10-nya itu nggak berjalan dengan lancar gitu. Misalnya di usia 7 sampai 10 yang mestinya dia dekat dengan ayahnya, dia nggak ngedapatin. Padahal di usia 7 sampai 10 kalau menurut ahlinya namanya Kohut ya, ini ahli yang di usia itu fase pembentukan yang namanya self worth, harga diri. Dan memang ini banyak dimainkan oleh bapak gitu. Kan bapak itu dia mestinya nginstall keberanian, harga diri dan seterusnya. Karena ibu nggak nginstall itu kita gitu. Keberanian itu yang dilakukan oleh bapak kita gitu. Nah, di usia itu kan mestinya ada 3 minimal ya, menurut Kohut. Yang pertama itu ada mirroring need. Mirroring need itu kebutuhan anak di usia 7 sampai 10 di mana ayahnya itu sering-sering memberikan tanggapan tanpa permintaan tanggapan. Gitu. Jadi misalnya
Nggak boleh ya, Eh, ternyata nggak jadi boleh ya kalau misalnya anak nggak minta ditanggepin terus kita tanggepin gitu. lo enggak, maksudnya justru kita memberikan tanggapan tanpa permintaan dia Oh gitu. gitu. Jadi kita jadi kayak cermin gitu. Jadi misalnya anak lewat gitu di usia 7 ya, di usia 7 sampai 10 gitu. Karena di fase itu kita ini kayak persuasi lebih banyaknya gitu dibandingkan kita di usia sebelumnya yang agak bisa nyuruh dia gitu. Gitu. Kalau berikut di usia 70 ini lebih banyak persuasi. Gitu, membujuk istilahnya. Kayak gitu. Nah, di fase itu kita memberikan tanggapan tanpa permintaan tanggapan. Jadi kita kayak misalnya karena di usia 7 sampai 10 anak-anak itu dia kayak hand on gitu. Dia harus praktek langsung lihat. Oh, jadi kayak gitu toh jadi orang dewasa itu. Karena setelah ini dia jadi orang dewasa gitu. Jadi dia butuh banget ngelihat itu. Gitu. Nah, di fase itu ayah lihat anak laki-lakinya naik sepeda. Wah, keren ya. Tanpa permintaan tanggapan dari dia. Kita langsung berucap gitu. Naik mobil, tadi ayah lihat kamu bantuin mama cuci piring, ini sebuah kebaikan, itu namanya membantu. Itu memang anak laki-laki seperti itu. Butuh sering-sering begitu. Ya ayah itu menanggapi, ngomong yang nggak jelas, ngomong sendiri dan seterusnya. Yang itu didengarin sama anak laki-lakinya. Ibunya juga begitu. Tadi aku lihat kamu nyapu, ini sebuah kebaikan, ini harus kamu teruskan dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita menanggapi tanpa permintaan tanggapan dari dia. Yang kedua, kebutuhannya itu adalah idealizing need. Kebutuhan akan hidup di usia 7 sampai 10 itu. Jadi dia butuh banget melihat kita contohnya. Makanya biasanya anak-anak kelas 1 itu kan hobi banget cerita, papaku loh dokter, iya hebatan papaku polisi gitu ya. Dan kenapa Marvel dan DC itu bikin tokoh untuk anak-anak usia ini gitu. Betul. Karena waktu itu memang banget idola anak SD. Oh. Nah, ini ada jawaban dari ya. Masih lanjut dok, silakan lanjut dulu. Dan yang terakhir itu adalah namanya coaching need, kebutuhan untuk mengcoaching. Jadi anak-anak di usia itu nanti kalau udah SMP, SMA, mereka udah menentang banget, udah nggak mau diarah-arahin. Tapi justru di usia SD ini mereka suka banget. Mas, tendanganmu itu kurang mundur ke belakang sedikit, biar nanti bengkok kayak pisang. Kayak gini kayak, ya kayak gitu ya. Mereka suka di coaching anak-anak di usia ini. Gitu. Nanti di fase berikutnya, fase berikut 10 sampai 14 itu justru sebaliknya. Mereka hobinya sama temannya. Makanya kalau yang laki-laki, yang perempuan deketin sama ayahnya, yang laki-laki deketin sama ibunya, bantuin ke pasar, angkat-angkat, ya. Terus kemudian bantuin motong-motong, masak-masak supaya tahu dia nanti bagaimana cara menyayangi perempuan. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang dia perilakunya menentang, itu butuh memang untuk di assessment dulu. Sebenarnya ada apa sih di belakang? Gitu. Karena kadang-kadang ini juga untuk menunjukkan bahwa dia seharusnya bukan ada di posisi yang seperti sekarang misalnya. Seperti di anak yang di usia 6 tahun misalnya. Gitu. Kadang-kadang untuk menunjukkan dia harus menentang dulu. Gitu. Tapi mungkin juga butuh pendampingan ya. Tapi mungkin butuh pendampingan Betul. juga mungkin dok. Jadi kita nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi kalau memang ingin tahu lebih jelas, tentu saja paling baiknya ya biar kita nggak stuck, ya kita datang ketemu ya untuk melihat. Paling enggak biar kita nggak berhenti di situ gitu. Paling enggak kita ada langkah berikutnya. Oke. Aduh, dok, kayaknya kita harus bikin sesi kedua nih. Kayaknya pertanyaannya banyak banget. Dengan dokter catur influencer kita. Iya, jadi dari bunda yang bertanya tadi menjawab, oh ya dokter mungkin karena jauh dari ayahnya dan hanya tinggal sama kakek nenek dan ibunya bekerja, jadi butuh sosok itu tadi ya. Kayak, iya dokter, mohon maaf sekali waktunya, ini sudah di warning sama Instagram sudah tiung-tiung. Dok, closing statement aja, monggo Dokter Rewina dan Dokter Catur saling melengkapi. Dari Dokter Rewina dulu, baru Dokter Catur. Silakan Dokter Rewina. Oke, kalau misalnya dari saya, menyapih kalau dari rekomendasi dari luar negeri boleh dilakukan pada usia 2 tahun.
or beyond ya. Jadi bisa 2 tahun, kalau memang belum siap bisa lebih. Tapi di saat kita sudah siap pada usia kurang dari 2 tahun, kita boleh untuk melakukan penyapihan asal papanya setuju, mamanya setuju, dan anak-anaknya setuju. Gimana caranya menyapih ini akan sukses? Kita harus punya pola makan benar dulu, jadi anak akan kenyang dengan makan. Kalau misalnya anaknya kenyang masih dengan susu atau dengan menetek, kita jangan menyapih dulu, siapkan anaknya dulu sampai anaknya memang bisa untuk makan dengan benar, baru kita sapih pelan-pelan. Ya, oke. Itu dari saya. Oke, monggo Dokter Catur, silakan closing statement-nya. Oke. Menyapih, menyusui ya ini hal-hal yang luar biasa ya. Penting untuk kita perhatikan karena bagaimanapun juga ketika kita dengar slogan connecting before correcting itu sangat terkait juga dengan bagaimana kita membangun hubungan di awal gitu. Karena kita nggak mungkin mengkoreksi anak-anak kita kalau hubungan kita di awal sudah ada sesuatu yang bisa yang membuat jarak di antaranya. Oleh karena itu kenapa benar sekali ya apa yang dikatakan Dr. Wina, menyapih itu harus diperhatikan kesiapan semua unsurnya gitu. Yang kedua ini yang paling sering aku omongkan dan mungkin aku berulang-ulang aku sampaikan di closing statement bahwa kenapa sih kok ini jadi penting buat kita semua memperhatikan hal-hal yang kayaknya sepele seperti ini. Karena mungkin sekarang kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi ya, dengan anak-anak kita juga saat ini bersama dengan ibu yang menyayangi mereka gitu. Dia juga tumbuh semoga ya dengan orang yang menghormati, mensupport, menyanjung mungkin atau seperti apa yang membuat dia bahagia. Tapi aku mau bilang bahwa bukan berarti yang sekarang itu mencintai, mensupport. Bukan berarti nanti anak-anak kita tidak akan menemui mereka yang akan menolak mereka. Atau mereka yang bakalan mengabaikan mereka. Atau seseorang atau 2 orang atau pekerjaan atau sebuah perusahaan tempat bekerja yang menghina mereka atau berkhianat di belakang mereka, ngomongin di belakang atau bahkan berbuat tidak adil terhadap anak-anak kita. Makanya kenapa ini jadi penting buat mereka ya, karena di satu saat ketika mereka sendiri ya, ketika semua orang itu menghadap sebuah sisi yang berbeda dan kita menghadap satu sisi yang sama. Anak-anak kita menghadap sebuah sisi yang berbeda dari semua orang. Anak kita bisa duduk, tarik nafas, dan kemudian ketika menyusui ini cukup, penyapihan ini tepat, dia bisa bergumam, oke, I am enough. Aku cukup. Terima kasih. Kan? Barengan. Ih, keren banget Dokter Catur. Dok, kayaknya kita bikin sesi kedua ya. Kita bikin appointment lagi, Dokter Ewina. Dokter Catur sudah terlewat setengah jam soalnya. Udah banyak pertanyaannya, mohon maaf. Ayah Bunda, mohon maaf Ayah Bunda dan keluarga tercinta. Nanti akan kita bikin sesi kedua ya. Saya janji. Kita akan bikin sesi kedua. Terima kasih banyak ya Dok. Terima kasih banyak Dokter Catur. Terima kasih banyak Dokter Ewina. Nggak apa-apa, kita akan janjian lagi ya. Sampai jumpa dokter di lain kesempatan. Terima kasih ilmunya, terima kasih semua. Wah, bagus sekali. Saya sampai bergumam gitu seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ayah Bunda dan keluarga tercinta, tetap jaga kesehatan dan hiduplah berbahagia dan damai bersama sesama. Karena anak-anak membutuhkan itu semua. Begitu ya dok ya? Yang saya kutip seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Catur. Inspirasi sekali. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok. Waalaikumsalam.